Sukses CPNS bersama The Prams. Makin di hati, makin mengedukasi. Mengutamakan materi dan bukan animasi. Oke, teman-teman pejuang CPNS, kembali bersama The Prams ya. Sesuai yang The Prams janjikan di part 1. Ketika kita bahas materi perbandingan ya untuk CPNS, SKD, TIU, tes intelijensia umum. Nah, di part 1 kita memperdalam perbandingan, tapi masih terbatas pada soal-soal level menengah. Nah, di part 2 ini The Pram ambil soalnya adalah yang levelnya sudah tinggi, teman-teman ya. Tapi tetap yang kita ambil adalah soal 5 tahun terakhir. Jadi 2016 sampai 2020 gitu ya. Seperti apa level soal perbandingan pada TIU, SKD, CPNS. Oke. Nanti sampai terakhir nomor 19 ya, kita akan bahas ke depan. Tetap semangat teman-teman. Kita mulai ya. 12. Oke. Jika 11 pekerja dapat membuat satu kolam dalam waktu 4 hari. Tuh variabelnya banyak ya. 11 pekerja dapat membuat satu kolam dalam waktu 4 hari. Maka banyak pekerja untuk membuat 12 kolam dalam waktu 8 hari bagaimana? Nah, betul kan? Ini beda banget dengan sebelumnya. Tapi sebenarnya tidak masalah, teman-teman. Jadi gini, 11 pekerja, oke, kita tulis saja 11 pekerja ini dapat membuat satu kolam. Saya tulis satu kolam dalam waktu 4 hari. Ya udah, per 4 hari. Gitu kan ya? Nah, maka banyak pekerja untuk membuat 12 kolam. Ya, sorry. Berarti nanti 12 kolam. Begitu ya. Dalam waktu berapa? 8 hari. Nah, yang diperlukan banyak pekerjanya berapa? Ya, jadi di sini X-nya di sini. Inilah yang ditanyakan. Gitu saja ya. Oke. Nah, sekarang seperti sebelumnya kita berpikir kalau seperti ini kira-kira sebanding atau berbalik nilai. Jadi begini, antara banyak pekerja dengan, nah sebenarnya kalau seperti ini kan identik dengan kecepatan. Kecepatan ya dalam mengerjakan kan per waktu ya, gitu. Sehingga sama aja jarak dengan kecepatan. Nah itu senilai atau berbalik nilai. Iya, kita pastikan seperti ini adalah perbandingan senilai ya, sebagaimana ini jarak, ini kecepatan gitu ya, analoginya seperti itu. Sehingga teman-teman karena senilai ya atas bawah gitu ya. Jadi apa? 11 per X atas bawah berarti 1/4 dibagi 12 dibagi 8 begitu ya. Kemudian teman-teman ini 1/4 pembagian kita jadikan perkalian dengan dibalik apa? 8 dibagi 12 gitu ya. Jadi 12 per 8 dibalik menjadi 8 per 12. Kenapa dibalik? Karena pembagian menjadi perkalian. Oke. Nah, selebihnya kan asik ya. 8 dibagi 4. Berapa? 2. 2 dibagi 12 sama aja 1 per 6. Nah, teman-teman lihat paling kiri dan lihatlah paling kanan. Lalu kalikan silang. X kali 1 berarti X sama dengan 11 kali 6. Berapa 11 kali 6? 66 deh ya, selesai. Masya Allah, gitu ya. Jadi ada 3 variabel ini, ada 3 variabel. Perbandingan 3 variabel. Kuncinya gini teman-teman. Kalau di situ mengkaitkan waktu, maka waktu itu harus sebagai penyebut ya, gitu. Karena kita kenal kecepatan, kalau gerak ya kecepatan gerak, kalau mengerjakan ya kecepatan mengerjakan. Itu semua kan per waktu. Jadi usahakan waktunya di bawah. Gitu ya. Kemudian selebihnya ya kalau kecepatan ya dengan hasil ya itu tentu saja sebanding gitu ya. Nah, hasil itu kalau perjalanan ya jarak gitu ya. Dan seterusnya yang lainnya menyesuaikan gitu ya. Oke, baik, sekarang kita lanjutkan nomor 13. Gimana ini? Kayaknya soal yang high level ini betul-betul menantang otak kita. Perbandingan uang Dini dan Tono 2:3. Gitu. Oke. Sedangkan Dini dan Tejo, wah ini Tejo beda orang ya, 3:5.
jumlah uang ketiganya adalah 50.000. Maka selisih Tono dan Tejo berapa? Wow. Ya. Oke, baik teman-teman. Jadi begini. Ini sebenarnya ada berapa orang nih? Ada Dini, ada Tono, ada Tejo. Sebenarnya 3 orang aja ya. Nah, ketika seperti ini, kita tulis dulu. Pertama tadi Dini dan Tono. Dini dan Tono. Gitu ya. Kemudian pada berikutnya perbandingan Dini dan Tejo. Urut aja kita tulis. Dini Tono 2:3. Dini Tejo 3:5. Gitu teman-teman. Nah, kan ini ada orang yang sama ya. Ada orang yang sama, yaitu siapa? Dia adalah Dini. Maka ini kita kumpulkan di tengah. Berarti geser sana. Akhirnya jadinya apa ini? Berarti yang kita punya adalah Tono, gitu ya. Ini biar ngumpul. Berarti Dini juga Dini, ya. Baru di sini Tejo, gitu ya. Oke, sehingga perbandingannya berapa ini? Tono tetap 3, Dini yang ini 2, Dini yang ini 3, Tejonya adalah 5, gitu. Ya. Ini yang sama ini kita kumpulkan karena sebenarnya kan ini hanya 3 orang gitu loh. Oke, ngerti ya? Nah, setelah itu teman-teman kita kalikan silang. Jadi Tono ini dikalikan dengan Dini untuk menentukan pembandingnya. Berarti 3 kali 3 berapa? Dia adalah 9. Kemudian juga kita kalikan antara Dini ini dengan Tejo. Berarti 2 kali 5 berapa? 10. Kemudian yang di tengah ya adalah Dini, berarti ini kali ini 2 kali 3 berapa? 6, gitu ya. Oke, jadi kita sudah punya Tono itu 9, Dini itu 6, Tejo itu 10. Akhirnya gitu. Nah, maka ketika kita bandingkan ini jumlah uang ketiganya ya, oke. Jumlah uang ketiganya berarti siapa? Dini, gitu kan, ditambah Tono, ditambah Tejo. Kita akan bandingkan dengan yang ditanyakan. Yang ditanyakan selisih uang Tono dan Tejo. Coba, ini besar mana? Tono 9, Tejo 10. Oh, berarti besar Tejo ya. Maka Tejo dikurangi Tono. Gitu, hati-hati kalau selisih harus besar kurangi kecil. Ya, gitu ya, teman-teman. Nah, itu akan sama dengan, nah ini bahwa jumlah mereka ketiganya diketahui 50.000 gitu. Kemudian selisihnya ini ditanyakan, ya udah kita misalkan X begitu. Oke. Nah, sekarang ini Dini tambah Tono tambah Tejo. Ya, bahwa Dininya tadi berapa? 6 tambah Tono 9 tambah Tejo 5. Oke. Kita bagi dengan Tejo kurangi Tono. Tejo 10, Tononya adalah 9. Itu sama dengan 50.000 dibagi X. Gitu. Bagaimana sampai sini? Biasa ya. Selebihnya tinggal perkalian silang. Oke, teman-teman, bahwa 6 tambah 9 tambah 5 itu berapa? Ini 15 tambah 5, 20 ya. Bahwa 20X ya, 20 kali X itu sama dengan ini. Ya. Berapa ini? 10 kurangi 9 kan 1 ya. 10 dikurangi 9 itu adalah 1 gitu ya. Sehingga berapa ini? 1 kali 50.000. Sebentar, kayaknya ada sesuatu ini ya. 6, 9, oh 10 kok 5, sorry ini 10 ya. Oke, 10. Sesuaikan ini ya. Sehingga kalau dijumlahkan ya bukan 20 tapi berapa? 25 gitu. 25X adalah 50, maka X-nya 50.000 dibagi 25. Ketemulah dia. Berapa? 2000. Masya Allah, jawabannya E. Gitu ya. Oke, jadi gitu teman-teman. Kalau ada yang sama kita taruh di tengah ya. Kemudian untuk mencari pembandingnya caranya seperti ini. Kalinya adalah menyilang, kecuali yang Dini ya. Yang Dini dia sudah ngumpul ya tengah dengan tengah.
Gitu ya, diingat. Nanti kalau tipe ini muncul pastikan teman-teman bisa gitu. Baik, sekarang 14. Nah, gimana ini 14? Jika 10 orang, oke, 10 orang bisa menyelesaikan 8 papan tulis dalam 5 jam. Nah, lagi-lagi ada waktu. Ya. Berarti 8 papan tulis per 5 jam. Ingat waktunya di bawah gitu ya. Ini mirip dengan nomor 12 tadi. Berapa papan tulis yang dikerjakan satu pekerja dalam 1 jam? Jadi kalau ini satu pekerja, satu orang ya. Maka nanti pertanyaannya berapa papan tulis? PT-nya ini berapa? Kita misalkan X per. Nah, dalam waktu berapa? 1 jam. Gitu. Jadi yang penting mendesainnya, teman-teman jangan sampai ada yang kebalik. Karena kalau kebalik ya hasilnya ruwet nanti gitu. Nah, lagi-lagi sama ya. Tentu kecepatan dengan hasil itu ya adalah senilai. Jadi termasuk perbandingan senilai. Jadi gimana? Atas bawah 10/1 sama dengan bawah atas gitu ya. Bawah atas itu apa? Dia adalah X/1 ya. X/1 dibagi dengan senilai ya. Ini kurang konsen nih. 10 atas bawah ya, ini tidak jadi. Atas bawah berarti 10/1 8/5 dibagi X/1 gitu ya teman-teman. Oke, kita jadikan perkalian berarti apa? 8/5 kali dibalik 1/X. Ternyata apa? 8/5X gitu. Nah, selanjutnya teman-teman lihatlah paling kiri dan lihatlah paling kanan. Gitu ya. Kalikan silang ya, kalikan silang. Berarti 5X kali 10. Oke, 50X ya. 1 kali 8 tentu saja 8. Ketemulah X-nya. Berapa? 8/50. Dikecilkan bisa? Bisa ya. Semua bagi 2, 8 bagi 2 4, 50 bagi 2 25. Alhamdulillah, 4/25. Ketemu. Jawabannya adalah B. Oke. Nah, jadi ini dalam tahun yang berbeda loh teman ya. Di nomor 12 dan 14 ini tahunnya berbeda. Sama nggak permasalahannya? Sama ya. Itulah makanya saya katakan kalau teman-teman belajar 5 tahun terakhir ini insya Allah aman. Aman dalam artian bukan plek ya, tapi ya hanya beda angka saja kan ya. Itu saja. Maka dengan banyak belajar tentu teman-teman semakin percaya diri. Oke, baiklah ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 15. Nah, gimana ini? Perhatian semua, 15. Ada 110 adonan dapat dikerjakan selama 12 jam oleh 4 mesin. Nah, sudah dikerjakan 3 jam, mati lampu 3 jam. Wow, gitu ya. Tambahan mesin yang diperlukan agar pekerjaan tepat waktu adalah berapa? Oke. Baik teman. Ini sepertinya 3 variabel ya. Sepertinya sih. Tapi sebenarnya hanya 2. Kenapa? Ininya kan tidak berubah. Tetap yang dikerjakan sama, yaitu 110 adonan. Jadi sebenarnya kita hanya membandingkan 2 variabel. Apa itu? Banyaknya mesin dengan waktu. Ya. Hanya saja ini permasalahannya. Yang bikin soal ini tentu tidak gampang ya. Sudah dikerjakan 3 jam lah, mati lampu 3 jam. Nah, ini masalahnya. Oke. Sehingga gini teman-teman. Ini sebenarnya bisa kita pakai analitis. Artinya analitis itu apa? Permasalah kita bentuk persamaan, kemudian nanti kita substitusi bisa. Tapi tentu yang seperti ini akan sangat panjang ya. Ada cara yang lebih cepat ya. Teman-teman perlu tahu ini. Bahkan harus tahu ya. Harus tahu. Yaitu apa? Dalam hal ini secara umum teman-teman harus menentukan ya pekerja mula-mula. Karena soal seperti ini teman-teman ya, kadang bukan mesin gitu loh, tapi pekerja. Nah, ini statusnya sama. Berarti dalam hal ini pekerjaan mula-mula nanti kita singkat PM ya. Itu bahwa PM-nya adalah 4 mesin. Jadi sama dengan 4 gitu. Kemudian di situ ya ditanyakan nanti tambahan pekerja ya. Betul ya?
tambahan mesin ya. Jadi dalam hal ini secara umum ya, itu adalah tambahan pekerja. Berarti kita namakan TP, simbolnya adalah X, karena ini ditanyakan nanti. Gitu ya teman-teman. Kemudian ada juga sisa waktu. Ya, karena di situ sudah dikerjakan lalu pakai berhenti. Simbolnya apa? Sisa waktu SW. Ya. Sisa waktunya berarti berapa? Tadi targetnya 12 jam. Sudah dikerjakan 3 jam, pakai mati lampu 3 jam. Berarti sisa waktunya tinggal berapa? 12 kurangi 3 kurangi 3, tinggal 6 jam. Gitu kan ya? Oke. Kemudian juga ada waktu berhenti. Waktu berhenti. Kita singkat ya WB. Enak ya singkatannya sesuai awal kata saja ya. Waktu berhenti berapa? Ya ini mati lampu ini kan waktu berhenti 3 jam. Oke. Nah, setelah teman-teman tahu ini, maka perbandingannya ya cukup ini. PM ya, pekerja mula-mula, dalam hal ini adalah mesin mula-mula, dibagi dengan tambahan pekerja. Oke, dalam hal ini tambahan mesin ya. Itu akan sama dengan sisa waktu ya. SW dibagi waktu berhenti. Nah, gitu. Karena ini akan jauh lebih mempercepat ya daripada kita analitis begitu. Sehingga teman-teman, PM tadi adalah 4, dibagi dengan TP-nya memang ditanyakan ya. Lalu SW-nya berapa? 6. WB-nya adalah 3. Gitu. Oke, berikutnya biasa perkalian silang 6 kali X ya, 6X 4 kali 3 adalah 12 ya. Satu langkah lagi, inilah X-nya 12 dibagi 6. Berapa? 2. 2 apakah? 2 mesin. Wow, Masya Allah. Ketemu. Jawabannya 2 mesin. Gitu ya teman-teman. Oke, jadi asik banget ya. Jadi ketika ada waktu berhenti, maka sudah ini yang teman-teman andalkan, pakai seperti ini saja. Gitu. Sepertinya ini juga pada tahun yang berbeda juga muncul teman-teman. Sebentar ya, kita cek. Kalau muncul kita kerjakannya berurutan ya, biar teman-teman pemahamannya enak. Oke, sip. Ternyata betul. Muncul di nomor 18 yang kita tulis ini. Oke. Nah, ini kan serupa. Nomor 18 dengan nomor 15. Kita cek ya, kita cek. Kita kerjakannya secara berurutan supaya teman-teman pemahamannya enggak loncat-loncat gitu. Oke, siap ya. Berarti gimana? Suatu pekerjaan direncanakan selesai dalam 10 hari oleh 6 orang pekerja. Berarti apa itu? 6 orang pekerja itu apa? Pekerja mula-mula. Berarti 6 orang. Gitu ya. Karena ini tadi baru saja gini, tidak saya tulis lengkap, tapi singkatannya langsung. Oke. Setelah pekerjaan berjalan 4 hari, nah perhatian, tiba-tiba hujan dan harus berhenti 2 hari. Padahal targetnya 10 hari gitu ya. Oke. Berapa tambahan pekerjanya? Jadi sama, ditanya TP yaitu X. Dan ini nanti ditanya. Gitu. Terus kita cari yuk sisa waktu. Semuanya 10, targetnya 10 hari. Dikurangi yang sudah berjalan yaitu 4 hari. Dikurangi lagi berhentinya 2 hari. Tinggal berapa hari? 10 kurangi 6 ya, 4 hari. Begitu ya teman-teman. Oke, baiklah. Kemudian waktu berhenti, nah, mudah sekali ya. Berhentinya berapa hari? 2 hari. Ya, sudah selesai ya. Kayak tadi PM per TP, PM bagi TP itu sama dengan SW dibagi WB. Ini saja. Oke. Kita masukkan. PM-nya berapa teman? 6 ya. Dibagi TP adalah X dan itulah yang ditanyakan. SW-nya adalah 4, sementara WB-nya adalah 2. Gitu ya. Biasa, selanjutnya adalah perkalian silang. Oke ya. Perkalian silang. Yuk, berarti apa? 4 kali X, 4X sama dengan 6 kali 2 adalah 12. Oke, inilah X-nya. 12 bagi 4 berapa? Ya 3. Ya, 3 pekerja. Wow, subhanallah. Nah, lihat ini frekuensi keluarnya ya. Pada 5 tahun terakhir ya. Soal ini dan ini keluar pada tahun yang berbeda. Gimana? Beginilah caranya belajar sehingga kita punya
andalan gitu. Memang bukan sekedar menyandarkan pada nasib ya, tapi memang kita punya bekal, kita punya modal gitu ya. Siap ya, pokoknya ada waktu berhenti maka siap. PM per TP sama dengan SW per WB, begitu. Oke teman-teman, ini tadi kan karena sama kita kerjakan berurutan. Kembali ke urutan soal yang kita tulis ya. Oke. Sekarang ke nomor 16. Perhatian. Perbandingan umur ayah, ibu, dan anak adalah 7 banding 6 banding 2. Nah, ini 3 variabel lagi ya. Oke lah, ayah, ibu, anak. Oh, ayah A, anak juga A. Gimana ini? Tidak apa-apa ya. Ayah AJ banding ibu I, anak AN. Nah, gitu ya. Adalah berapa teman-teman? 7 banding 6 banding 2. Gitu. Jika jumlah umur ayah dan ibu gimana? AJ ditambah I ya, jumlah kok ya, adalah 78. Pertanyaannya, umur anak berapa? Ya, anak berarti AN. AN-nya berapa gitu. Nah, kalau ini meskipun 3 variabel kayaknya enggak istimewa, biasa aja ya. Kita misalkan perbandingan ini kita kasih variabel ya, teman-teman. 7 itu 7x, 6 itu 6x, 2 itu 2x. Nanti enak gitu loh. Jadi ayah umurnya 7x gitu. Ibu umurnya 6x, anak 2x. Kita misalkan begitu. Maka ketika ya ayah ditambah ibu 78, ayah adalah 7x ditambah ibu adalah 6x. Ini sama dengan 78 gitu ya. Maka kita dapatkan 7 tambah 6 13. 13x adalah 78 ya, langsung ketemu nilai x-nya 78 dibagi 13 ya. Teman-teman tahu berapa 78 bagi 13? Ya 6 lah ya, mau berapa lagi. Nah, x-nya ketemu sehingga dengan mudah kita jawab berapa umur anak gitu ya. Anak tadi dia adalah 2x 2 kali x kita adalah 6 gitu. Berapa 2 kali 6? Oke, 12 tahun gitu ya. Siap, jawabannya A. Wow, keren ya. Oke, sip gitu teman-teman. Jadi kadang 3 variabel ya nggak mesti rumit. Yang justru rumit adalah yang seperti ini kalau nggak ngerti rumus ini ya. Tapi kalau sudah ngerti rumus ini, wah enteng aja, nggak masalah itu. Oke, sekarang 17. Bagaimana ini? Jika 6 kertas HVS dapat digunakan menjadi 1 poster ya, 6 kertas HVS itu menjadi 1 poster. Jadi 6 kotak ya. 1 poster itu 6 kotak. Lah kita bisa menempuh 6 kotak itu gimana? Ya kemungkinannya gini. Gini ya, 6 kotak, 6 HVS itu kita buatnya begini. Nah, 1 2 3 4 5 6. Ini 1 poster. Ada 6 HVS gitu. Jika ukuran poster menjadi 2 kalinya, wow. Jadi gini teman-teman, ini ukurannya jadi berapa ini? 2 kan? 2 apa? 2 HVS gitu ya. Terus ini berapa ukurannya? 3. 3 apa? 3 HVS gitu. Ternyata ukuran poster menjadi 2 kalinya. Jadi ya panjang maupun lebarnya jadi 2 kali. Gitu loh teman-teman. Berarti kalau 2 kali 2 berapa? 4. Ya. Berarti ukuran yang baru ini menjadi 4. Gitu. Ini ya 2 kalinya. Berarti gini ya. 2 kali 3. Berapa 2 kali 3? 6. Ya. Begitu. Nah, akhirnya poster yang ukurannya 2 kali lipat itu mana? Ya ini kan jadinya. Betul? Dan kalau kita lihat seperti apa bentuknya? Ya akhirnya kan seperti ini teman-teman. Biasa aja ya. Biasa aja. Ini tadi jadi berapa? 3 ya. Jangan salah. Jadi 3. Gitu. Pertanyaannya, maka kertas HVS yang dibutuhkan artinya yang baru ini. Ya siapa lagi? Kalau bukan panjangnya 6, lebarnya
4 ya. Jadi berapa? 6 kali 4. Pasti tahu 6 kali 4. Pinter ya. 24 HVS. Jawabannya apa? B. Gitu teman-teman. Oke. 17 ngajak bermain aja itu. Nah, 18 tadi sudah, maka tinggal satu nomor 19 ya. Siapa tahu ini gampang ya. Dan ini adalah soal terakhir ya, teman-teman, untuk materi perbandingan. Baik, bagaimana 18? Jika 8 pekerja bangunan membutuhkan waktu 12 hari. 8 pekerja ya, membutuhkan waktu 12 hari. Untuk membangun pondasi gedung ya. Berapa tambahan pekerja untuk membangun pondasi gedung tapi dalam waktu hanya 2 hari. Gitu. Hanya 2 hari. Misal ini X lah, ditanya tambahan pekerja berarti delta X ya. Oke, ternyata 19 biasa ya teman-teman. Nah, ayo biasa tapi jangan sepelekan. Senilai atau berbalik nilai. Banyak pekerja dengan waktu ya. Iya kan? Banyak pekerja dengan waktu. Bagaimana? Senilai atau berbalik? Tentu saja berbalik. Gimana? 8 per X sama dengan 2 dibagi 12. Atas bawah, bawah atas gitu ya. Sehingga teman-teman 2 kali X 2X ya, perkalian silang, dia adalah 8 kali 12. Inilah X-nya, 8 kali 12 dibagi 2. Oke ya, coret dulu. 8 bagi 2 adalah 4 kali 12. Berapa 4 kali 12? Dia adalah 48 gitu. Ya, yang 48 apa? X-nya, hati-hati, pertanyaannya bukan X tapi delta X. Nah, itu mah biasa ya. Dari part 1 kemarin udah biasa ini ya. Jadi berapa, Adik? Tentu saja 48 itu dikurangi pekerja mula-mula adalah 8. Berapa orang? Ya, jadinya adalah 40 orang ya. Jawabannya C gitu. Oke, baiklah teman-teman. Luar biasa, 5 tahun terakhir soal perbandingan ya, The Pram bisa temukan ada 19 nomor ya, dengan tingkat kesulitan yang sedang atau menengah ya di part 1 ya, nomor 1 sampai 11. Adapun nomor 12 sampai terakhir ya tahu sendiri teman-teman kesulitannya seperti itu. Tetapi ya benang kusutnya sudah terurai ya. Nggak ada yang sulit lagi, nggak ada yang susah, semuanya gampang dan semuanya asik, makin tertantang dan menyenangkan gitu ya. Oke, tentu The Pram akan mendampingi teman-teman semuanya pada materi TIU yang lain. Kalau kali ini adalah tentang perbandingan, bisa jadi nanti lain kali tentang tipe-tipe yang lain. Semisal mungkin nanti ada aritmatikanya, ada geometrinya, dan di video-video lama ya, maksudnya yang tahun kemarin sudah banyak ya. Teman-teman silahkan simak dengan detail. Kemudian juga kalau ada pengen diskusi, The Pram tetap layani tapi di kolom komentar gitu ya teman-teman. Kemudian untuk handoutnya boleh sih diminta ya, diminta nanti kita berikan nomor WA saya untuk menyampaikan handoutnya. Artinya ini dalam file PDF dan teman-teman bisa download gitu. Oke, gitu ya teman-teman, tetap setia dengan The Prams, makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Sukses CPNS bersama The Prams.